Nasib naas menimpa dua anak berinisial IS 8 tahun laki-laki dan SF 9 tahun perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua bocah bersaudara berinisial I 7 tahun dan saudara perempuannya berinisial S 9 tahun disekap dan dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Anak perempuannya yang berinisial NAT, 19, melaporkan kasus dugaan KDRT tersebut ke Polrestabes Bandung pada tanggal 4 Juli 2025. Korban mengaku kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami terjadi sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Om Jak Kejari Makassar. Bersama saya Alzunita selaku host pada hari ini. Tentu saja episode kita kali ini akan membahas mengenai masalah yang krusial, yaitu masalah perempuan dan anak. Perempuan merupakan suatu bagian yang sangat penting demi keberlanjutan suatu bangsa. Sedangkan anak merupakan masa depan suatu peradaban. Sebelum saya mulai, saya ada sedikit pantun nih. Ke Pantai Losari melihat ombak, sambil menikmati sore yang segar. Kembali lagi di podcast Om Jak bersama narasumber Ibu Wali Kota Makassar. Terima kasih. Selamat datang Ibu Melinda Aksa Munafri, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Saya ucapkan Ibu terima kasih atas kesediaannya hadir di podcast kami di sela-sela kesibukan Ibu pastinya ya Bu ya. Ya, terima kasih sudah diundang. Iya Ibu. Mumpung ada Ibu nih, istri dari orang nomor 1 di Kota Makassar, mari kita bahas perempuan dan anak maupun permasalahannya di Kota Makassar. Sebelumnya Ibu mohon izin boleh diceritakan pengalamannya Ibu terkait organisasi yang menangani tentang perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Makassar sejauh ini. Jadi saya sejak kurang lebih sudah 6 bulan ya menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan memang selama 6 bulan ini ya kurang lebih 6 bulan, hampir 6 bulan ya. Banyak memang kita jumpai di lapangan, apalagi memang PKK itu fokus pemberdayaan keluarga. Jadi yang sering kita hadapi sehari-hari adalah keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Dan memang masih banyak PR kita di lapangan, masih banyak permasalahan bagaimana kita harus lebih memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, dan bagaimana masalah pola asuh itu yang perlu banyak perbaikan saya rasa, dan perlu banyak sosialisasi, banyak perlu kita memberikan ilmu kepada orang tua saya rasa, karena sekarang permasalahan saya rasa kurangnya ilmu bagaimana menjaga anak kita, karena sekarang beda kondisi dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu dengan kondisi yang sekarang, tantangannya lebih banyak dan lebih challenging menurut saya. Baik Ibu, ya. Kalau boleh tahu Ibu, berapa persen sih Ibu jumlah perempuan dan anak yang ada di Kota Makassar ini? Jadi jumlah penduduk di Makassar itu ada sekitar 1,4 juta, 50,7% adalah perempuan dan 30%-nya itu adalah anak-anak. Jadi sekitar. Wow, cukup banyak Ibu ya? Ya, setengah. Iya, dari jumlah tersebut nih Bu, kira-kira yang mendominasi itu pekerjaan rumah tangga atau wirausaha, atau dari Ibu mungkin ada pendapat lain Ibu? Yang saya lihat sih lah selama ini so far di lapangan ya memang banyak yang masih ibu rumah tangga, UMKM, dan memang masih banyak tingkat pendidikan yang rendah ya. Jadi iya betul Ibu, karena setahu saya kan UMKM di Kota Makassar ini tertinggi Ibu ya di kota-kota Sulawesi Selatan. Betul. Jadi seperti yang Ibu jelaskan, yang mendominasi sejauh ini adalah ibu rumah tangga, perempuan, dan juga mungkin ada beberapa wirausaha yang ada di Kota Makassar. Baik Ibu, terkait jumlah perempuan dan anak tadi Ibu yang cukup banyak, ada tidak ya Bu masalah-masalah yang sudah dihadapi sejauh ini? Ya tentunya sama kebanyakan seperti kota-kota yang lain ya. Pasti yang paling utama ya kekerasan dalam rumah tangga,
ada juga narkoba. Kemarin juga kita mengadakan acara dengan Bank Indonesia, ternyata juga tingkat pinjol itu apa namanya? Iya, Ibu, pinjaman online. Pinjaman online itu tinggi ternyata, dan banyak judi online. Jadi dari awalnya dari judi online, ternyata banyak ibu-ibu yang judi online dan akhirnya merembet ke pinjaman online. Jadi ternyata menurut data dari Bank Indonesia itu ternyata itu cukup tinggi juga di kalangan wanita, ibu-ibu yang ada di Kota Makassar ini. Kemudian apa itu Bu peran pemerintah kota dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang Ibu sebutkan tadi terkait permasalahan itu? Jadi di Makassar ini ada dinas khusus yang menangani itu, DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Iya, jadi betul, di dinas itu mereka menyediakan ada 103 shelter yang berbasis kelurahan. Ada juga mereka menyediakan konseling, pendampingan hukum, dan mereka banyak sosialisasi juga ke masyarakat. Ya seperti itu. Ada juga mereka melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan agar menjadi lebih mandiri. Dan di PKK juga kami punya namanya Rumah Dilan, Rumah Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Warga. Wow, luar biasa. Tapi Ibu, dari peran-peran yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah langkah-langkah yang dilakukan itu menurut Ibu sudah sesuai? Saya rasa kalau kita melihat dengan permasalahan yang ada di lapangan, saya rasa masih belum cukup ya, masih banyak PR-PR yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah kota, dan bersinergi dengan masyarakat. Saya rasa memang membangun awareness ini, bagaimana pemanfaatan shelter-shelter itu, bagaimana agar mengencourage yang mendapatkan korbannya itu, bagaimana mereka agar aktif untuk mau bersuara. Kan kadang-kadang itu yang menjadi tantangan kita di lapangan. Masih banyak perempuan-perempuan yang masih malu, stigma-stigma yang ada di lapangan itu. Betul, dari program yang Ibu sebutkan tadi, ada tidak ya Bu inovasi baru dari pemerintah kota untuk melakukan perencanaan terkait permasalahan perlindungan perempuan dan anak yang belum terrealisasi khususnya? Ya, ada beberapa seperti pengembangan pusat krisis terpadu di tingkat kelurahan. Jadi mereka mau ada satu pusat ya, agar bisa jadi center, agar bisa mendata lebih baik, karena sistem pendataan sekarang juga belum digitalisasi, dan agar bisa terintegrasi. Dan penguatan rumah perlindungan sementara ini saya rasa perlu lebih lebih diperbaiki bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di lapangan. Kemudian ada hambatan lain nggak Bu? Selain tadi kan yang sudah Ibu sebutkan mungkin kurang digitalisasi, karena kan sejauh ini pasti belum ada yang terlihat secara maksimal seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa stigma yang ada di masyarakat itu bahwa tidak mau bersuara, malu, atau didiamkan, atau keluarga yang melihat pun belum tergerak untuk mau melaporkan. Kadang-kadang kan kita banyak yang kemarin saya ada pernah berjumpa dengan salah satu kader PKK, mereka menyampaikan bahwa tetangganya seperti ini tapi masih ada rasa sungkan atau malu untuk ikut melaporkan, atau menyampaikan ke paling tidak tingkat RT RW gitu. Jadi itu yang kita harus lebih sosialisasikan lagi ke masyarakat. Oh baik Ibu, mengenai penanganan perlindungan perempuan dan anak itu kan di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu ya. Kalau di Kota Makassar itu ditindaklanjuti oleh 3 dinas terkait, DP3A, DP3AP2KB, atau UPT DPPA Ibu. Yang mana itu yang sudah? Di Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di DP3A. Di DP3A-nya ya Bu, itu lebih fokus, tapi emang di KB juga agak supporting, tapi mereka lebih banyak ke pendataan dan penyuluhan. Oh baik Bu. Lalu sejauh mana intervensi DP3A itu dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak Ibu? Ya seperti misal adanya korban tadi. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, korban segera ditangani dengan mereka sudah punya nomor, dan dari situ mereka akan menindaklanjuti, memberikan konseling, atau apabila tingkat permasalahan sudah parah, mereka akan membawanya ke shelter. Begitu Bu, baik. Dari itu ke pusat lalu ke shelter. Jadi ya, laporan. Jadi Bu, apabila nih ada perempuan atau anak
menjadi korban tindak pidana. Nah, yang harus dilakukan oleh korban itu apa sih Bu sebenarnya? Saya rasa itu tadi harus mau bersuara langsung dengan dan menghubungi nomor yang sudah ada dari DP3A atau mendatangi shelter yang terdekat di tingkat kelurahan itu, dan akan dilakukan pendampingan atau konseling. Atau emang akan masuk ke ranah hukum, pasti akan diadakan pendampingan dari DP3A. Ya Bu, terkait pertanyaan tadi itu kan seorang anak yang sebagai korban kekerasan ya Bu ya. Bahkan ini ada salah satu contoh nih Bu, bahkan pelakunya itu orang tuanya sendiri. Nah, jadi seharusnya itu siapa yang melapor Bu? Sedangkan anak ini adalah sebagai korban. Ya, makanya itu tadi yang saya bilang bahwa emang keluarga terdekat, dan kita itulah bagaimana kita mempunyai sosialisasi yang baik agar seluruh masyarakat mau bersuara. Apabila melihat di sekitarnya, nggak perlu harus dirinya sendiri yang mengalami baru mau bersuara, dan tapi kita ingin bahwa semua menjadi mata untuk sekitarnya. Jadi apabila ada yang dilakukan oleh keluarga terdekat sendiri seperti yang tadi Mbak sampaikan bahwa dilakukan oleh orang tua sendiri, ya kita inginkan bahwa keluarga terdekat, tetangga atau tantenya, omnya, pokoknya keluarga terdekat atau enggak di lingkungan terdekat seperti tetangga atau mungkin sekolah, orang tua. Biasanya guru-guru juga biasa melihat apabila anak-anak, juga kita harapkan guru-gurunya juga lebih kritis melihat anak-anak, apabila anaknya mungkin datang ke sekolah lebam-lebam atau apa, guru-guru kita harapkan bisa juga dapat aktif melaporkan. Jadi sebetulnya dari lingkungan sekitar Ibu ya yang harus lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi, seperti itu. Sebenarnya Bu, itu pertanyaan saya itu yang mengenai orang tua kandung dan sebagai pelaku, anaknya sebagai korban, itu adalah perkara nyata yang sudah ditangani di Kejaksaan Negeri Makassar. Izin saya bacakan Ibu ya, untuk terkait perkaranya. Seorang anak umur 7 tahun menjadi korban kekerasan dengan cara tangannya dirantai, kemudian digantung ke atas dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi. Anak tersebut disiram dengan air panas oleh ibu tiri dan kakak kandungnya berulang kali. Terkait cerita itu Bu, Ibu pernah mendengarnya Bu? Belum pernah saya malah soal ini, tapi yang banyak sekali memang kasus-kasus yang terjadi saat ini. Makanya ketika saya berbicara, ngobrol dengan Kepala Dinas DP3A itu kadang-kadang miris mendengar kejadian-kejadian yang ada di Kota Makassar ini. Iya Ibu, sangat disayangkan sekali ya Bu ya. Di Kota Makassar ini terjadi tindak pidana terhadap keluarga sendiri seperti itu. Nah, kalau di Kejaksaan itu kan Bu, kami mengeksekusi terkait tindak pidananya. Saya ini penasaran kalau di pemerintah kota itu apa tindakannya terhadap anak korban tersebut? Jadi ya itu tadi, kita rangkul, kita dengarkan apabila memang diperlukan, belum ada perlu ke rumah sakit, diberikan konseling apabila dibutuhkan, dan apabila membutuhkan perawatan akan didampingi untuk ke rumah sakit, dan apabila masuk ke ranah hukum tentunya tetap didampingi seperti itu. Ya, berarti selalu senantiasa siap dalam pendampingan Ibu ya terhadap anak yang sebagai korban itu tadi. Karena kan sebenarnya trauma dan depresi yang disebabkan oleh keluarga sendiri itu kan sangat sulit ya Bu untuk dihilangkan. Betul. Nah, yang seperti ini nih Bu, boleh nggak sih Bu hak asuhnya itu terhadap orang tua dilepaskan aja Ibu, menjadi tanggung jawab negara maksud saya. Kalau seperti itu bagaimana menurut Ibu? Saya rasa kalau di Indonesia emang masih belum common, belum biasa gitu ya ditarik dari orang tua, dari keluarga biasa diambil hak asuhnya. Tapi emang sebaiknya seperti itu. Tapi seperti tadi yang Mbak sampaikan mengenai kasus yang anak dirantai itu, saya rasa itu udah terlalu jauh dan terlalu tidak aman buat anak apabila kembali lagi ke keluarganya. Dan itu memang ada saatnya memang anak itu udah harus ditarik dari keluarga intinya, diambil oleh negara untuk diberikan rumah baru. Wah, luar biasa sekali. Nah ini Bu, sebelum closing statement, sebenarnya masih banyak ya Bu ya di luar sana perempuan dan anak yang masih takut untuk melapor. Nah ada nggak sih Bu cara dan upaya pemerintah Kota Makassar untuk menyadarkan masyarakat nih biar mau melapor atas kejadian-kejadian yang sudah Ibu ceritakan tadi?
Saya rasa mengenai sosialisasinya ya, Ra. Saya rasa kita yang lebih kita gencarkan dan kita melibatkan berbagai macam elemen di masyarakat, dari tokoh agama. Kita harus libatkan dari agama, juga kita harus kuatkan juga di keluarga, dan bagaimana ketika mereka berani speak up, berani melapor, kita juga menjaga kerahasiaannya. Itu yang saya rasa yang masih kadang-kadang membuat korban itu takut atau malu untuk melapor karena takut tersebar jati dirinya atau identitasnya terbuka di kalangan umum. Jadi itu yang berusaha dijaga oleh pemerintah agar bagaimana kita dapat menjaga privasi korban-korban yang datang melapor. Oh, sangat baik sekali ya. Jadi selain upaya pendampingan juga bagaimana caranya menjaga privasi dari pelapor maupun yang dilaporkan juga, betul. Ibu ya, benar. Sebenarnya program pemerintah pusat dan kota itu, Bu, yang sudah Ibu sebutkan tadi sudah merasa maksimal belum ya, Bu? Dari segala upayanya. Saya rasa udah maksimal, terutama juga dari pusat udah ada kategori kota ramah anak di setiap kota. Jadi ada tingkatannya, dan kami di Makassar ini salah satu yang tertinggi di antara semua kota-kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, di kabupaten kota yang ada di provinsi. Jadi ada kategori-kategori yang diberikan dari pusat untuk kami penuhi agar masuk dalam kategori kota ramah anak ini. Jadi saya rasa tugasnya pemerintah kota ini bagaimana memaksimalkannya yang sudah ada. Saya rasa yang diberikan pemerintah ini sudah banyak sekali fasilitas, tapi perlu memang kolaborasi dari masyarakat untuk lebih aware bahwa kejadian-kejadian ini banyak sekali yang terjadi. Karena mungkin kayak tadi yang disampaikan yang anak dirantai ini nggak semua tahu. Saya aja nggak tahu. Mungkin itu banyak yang kadang-kadang nggak masuk di berita, nggak ada di koran, nggak muncul di media sosial ya, hanya sebagian kecil aja. Jadi mungkin itu yang kita perlu angkat lagi, bagaimana kondisi saat ini yang ternyata masih banyak sekali anak-anak dan perempuan itu menjadi korban kekerasan. Saya setuju sih, Bu. Pemerintah kota kan berarti sudah sangat maksimal ya, Bu, ya sebenarnya effortnya. Cuma memang berharap kepada para perempuan juga dan anak dan juga para masyarakat untuk juga membantu andil dalam perlindungan perempuan dan anak juga dari program-program yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terakhir nih, Bu, izin untuk closing statement. Adakah harapan dari Ibu Wali Kota Makassar untuk kedepannya terkait permasalahan perempuan dan anak yang akan dihadapi di Indonesia nih, Bu, tapi khususnya di Kota Makassar? Harapan saya perempuan dan anak-anak di Kota Makassar ini lebih berdaya, terutama perempuan ya, karena menurut saya permasalahan yang ada sekarang ini, kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini berkorelasi terhadap kemiskinan. Jadi apabila tingkat kemiskinan di suatu tempat kota itu tinggi, tingkat kekerasan juga akan tinggi. Jadi apabila kita perbaiki pendidikannya, tingkat ekonominya, dengan bagaimana kita mendorong mereka untuk berdaya, bagaimana kita berusaha mereka agar sekolahnya kita tingkatkan, sampai kita dorong harus sekolah sampai SMA, nggak ada yang anak-anak yang putus sekolah. Saya rasa otomatis juga tingkat kekerasan juga akan menurun seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan di Makassar ini bagaimana kita mendorong perempuan-perempuan agar lebih berdaya dengan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, bagaimana berusaha untuk keluarganya itu juga ditopang dengan agama yang kuat. Saya rasa itu juga menjadi kunci bagaimana mengurangi kekerasan-kekerasan yang terjadi di lapangan. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada sisi ininya ya, Bu, tentang penopangan agama juga ya. Selain itu yang harus mendasar untuk menangani permasalahan demi perlindungan perempuan dan anak. Iya, Bu.
luar biasa sekali. Saya sangat setuju Bu tentang statement tersebut. Semoga harapan yang Ibu sampaikan dapat terwujud dan terlaksana sebaik-baiknya demi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia ya Bu tadi, tapi khususnya juga di Kota Makassar. Baik Ibu, karena waktu juga yang telah memisahkan kita, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Melinda Aksa Munafrik atas obrolan kita yang sangat menarik pada hari ini. Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada, sekian episode kali ini. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun nih. Ke Makassar makan coto, jangan lupa tambah burasnya. Kalau seru, tetaplah kepo. Sampai jumpa di podcast Om Jak selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.